Selamat datang di channel Tekonesia dan seperti biasa, channel ini akan banyak membahas tentang teknologi dan juga multimedia, mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trick. Jadi jika kamu tertarik nih sama hal-hal tersebut, nggak usah pikir panjang, langsung aja subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya. Pastikan juga notifikasinya berada di mode all supaya kamu nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, episode Teko Talk kali ini agak berbeda ya dari biasanya karena biasanya kita bikin episode Teko Talk ini kalau kita lagi nggak ada bahan untuk di unboxing ataupun di review, kita nggak ada ide juga mau bikin tutorial tentang apa, biasanya kita akan bikin konten ini. Sedangkan sebenarnya saat ini ada beberapa barang yang harus segera saya review dan juga unboxing, tapi saya mau dahulukan dulu konten ini karena saya rasa yang mau saya bahas di sini ini cukup krusial ya, cukup sedikit meresahkan bagi saya. Seperti yang kalian bisa lihat di judul ya, yaitu mengawali profesi sebagai YouTuber. Oh ya, sebelum saya lanjut, buat kamu yang belum tahu Teko Talk itu apa, Teko Talk itu adalah sebuah video di mana saya banyak bacot ya, saya banyak ngomong aja, tapi saya usahakan sebisa mungkin nanti saya kasih insert-insert B-roll sedikit-sedikit biar kalian nggak bosen lihat muka saya aja. Oke, permasalahan ini tuh sebenarnya banyak muncul di sekitar tahun 2020. Waktu awal-awal pandemi COVID-19 itu di Indonesia ya, banyak yang disuruh stay at home, kemudian di lockdown di mana-mana. Jadi banyak orang yang berpikiran mereka ingin produktif dari rumah dengan cara mereka ingin buat konten di YouTube. Mereka ingin start channel YouTube dulu. Banyak juga beberapa dari teman-teman saya yang kemudian tanya-tanya, untuk membuat channel YouTube itu butuh apa aja sih, perlengkapannya butuh apa aja, terus apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan atas dasar itulah saya melihat itu sebenarnya banyak orang itu yang keliru. Dan kita akui juga sebenarnya di Tekonesia ini awal-awal dulu kita juga keliru. Makanya sekarang saya mau sharing. Hopefully ya, mudah-mudahan kalian yang mau start channel YouTube sekarang ini bisa jadikan video ini sebagai referensi. Oke, langsung ke poin yang pertama. Ini saya sudah bikin catatan beberapa poin. Yang pertama adalah niat. Kalau kalian nggak niat bikin channel YouTube, mending nggak usah buat. Karena dengan alasan saya cuma ingin isi waktu luang WFH saya dengan bikin konten-konten di YouTube, itu mendingan nggak usah kalau menurut saya, karena banyak aktivitas yang produktif yang bisa kalian lakukan ya selain kalian bikin konten di YouTube. Dan saya rasa kalau kalian nggak niat, mendingan kalian cari aktivitas lain yang bisa produktif juga dari rumah, bikin apa gitu mungkin. Itu yang pertama. Dan poin yang kedua, kalau kalian ini sudah punya niat ini ya, poin yang kedua, apa sih yang harus dilakukan adalah kalian harus menentukan dulu konsep YouTube yang mau dibuat. Apakah misalnya mau vlog, mau konten-konten tentang gaming, atau konten tentang masak-masak, nih mumpung stay at home ya. Itu, dan pastikan konten itu sesuai dengan interest kalian. Jangan sampai kalian itu pingin bikin konten masak-masak, tapi sebenarnya kalian nggak bisa masak. Atau kalian mau bikin channel gaming tapi sebenarnya kalian nggak begitu suka nge-game. Saya rasa ada pesan yang harus di-delivery ke penonton itu yang nggak akan maksimal ya, karena pasti ada aspek-aspek tertentu yang misalnya konten gaming ya, ada aspek-aspek tertentu yang hanya seorang gamer yang tahu. Bukan berarti untuk membuat sebuah channel gaming itu kalian harus jadi pro gamer dulu, enggak juga, tapi paling tidak jangan buat konten yang kalian itu sendiri nggak paham. Itu poin yang kedua ya. Kemudian poin yang ketiga, ini yang paling utama ini. Ini yang cukup krusial tadi saya bilang adalah persiapan gear atau alat-alat pendukung. Karena untuk start channel YouTube itu ada alat-alat yang dibutuhkan tuh tidak sedikit ya, ada banyak. Dan oleh karena itu kalian harus menentukan dulu skala prioritas mana yang harus dibeli atau harus dipunyai terlebih dahulu. Tapi disclaimer dulu ya, ini hanya untuk calon-calon YouTuber yang budgetnya terbatas seperti kita di Tekonesia dulu itu budgetnya terbatas. Jadi
kita harus menentukan skala prioritas, walaupun pertama awal-awal dulu kita akui ya kita salah dalam menentukan skala prioritas tersebut. Makanya sekarang kita pingin sharing. Langsung aja ke prioritas yang pertama ya. Jadi kalau calon YouTuber Sultan nggak perlu ya skala prioritas ini, langsung aja beli semua yang kalian butuh, beli yang paling bagus kalian. Oke, yang pertama nih, untuk gear-gear pendukung, yang pertama itu yang harus kalian prioritaskan nomor satu adalah studio. Kalian harus punya studio dulu. Yang saya maksud di sini bukan berarti kalian harus punya studio yang sangat perfect ya, yang ada sound dampeningnya, yang ruangannya cukup luas, yang tatanan lightingnya luar biasa bagus. Enggak ya, bukan seperti itu yang saya maksud. Yang saya maksud di sini lebih ke ruangan yang cukup kondusif untuk kalian syuting konten-konten YouTube. Jadi misalnya kalian pakai ruang tamu untuk kalian bikin syuting nih. Pada saat kalian syuting, ada kemungkinan nanti ada tamu tiba-tiba datang, kemudian ketok-ketok pintu, atau kalau di rumah kalian ada anak kecil, nanti anak kecilnya seliweran ganggu kalian yang lagi syuting. Nah, itu menurut saya adalah ruangan yang kurang kondusif ya. Jadi misalnya kalian mau syuting di kamar, nah di kamar itu kan bisa kalian kunci. Nah, itu adalah ruangan yang cukup kondusif menurut saya. Kalian bisa kunci dari dalam, kalian bisa syuting tanpa ada gangguan. Dan pastikan juga kalau kalian itu syuting di tempat yang tertutup, pastikan ventilasinya cukup bagus ya. Nggak harus ruangan yang ber-AC, cuman paling nggak ventilasinya cukup proper lah ya. Jangan sampai nanti kalian ngap di dalam, kemudian syuting sampai keringetnya sejagung-jagung. Nggak bagus juga kelihatan di kamera, dan kalian juga pasti nggak bisa konsentrasi nanti pada saat syuting. Oke, itu yang pertama. Prioritas yang pertama, kalian harus punya studio. Kemudian lanjut ke prioritas yang kedua, kalian harus punya lighting. Lighting itu menurut saya memegang peranan yang sangat penting ya, sangat penting. Karena basically ya, cara kerja kamera itu kan dia menangkap cahaya. Kalau kondisi cahayanya itu sudah bagus, pasti hasil tangkapannya juga akan bagus. Dan di sini juga yang saya sama seperti studio tadi ya, yang saya maksud di sini juga nggak harus kalian itu beli lighting yang professional grade. Kalian beli misalnya apa ya, yang seperti banyak dipunyai ya sama youtuber yang udah gede gitu, Aputure 120D misalnya. Aputure 120D itu kan seolah-olah menjadi sebuah standar ya, sebuah standar untuk seorang youtuber. Kalau mau jadi youtuber harus punya Aputure 120D. Yang saya nggak tahu ya kenapa kok itu jadi standar. Ya memang kualitasnya bagus sih, tapi walaupun saya nggak pernah coba sih, tapi ya harusnya bagus lah ya, harganya aja di atas 10 juta. Nah, kembali lagi ke lighting itu, kita di sini ini cuma pakai softbox harga 200 ribuan aja, yang bahkan terakhir saya lihat di marketplace itu nggak sampai 200 ribu, sudah turun malah harganya di bawah 200 ribu. Dan itu menurut saya cukup proper ya. Tinggal kalian pelajari aja konsep lighting, apa sih itu key light, apa itu fill light, apa itu rim light, apa itu practical light, backlight, itu tinggal ya kalian pelajari aja. Kemudian kalian nanti akan tahu berapa sih kira-kira seberapa komposisi lighting yang kalian butuhkan di studio yang kalian gunakan itu tadi. Oke, itu tadi adalah prioritas yang kedua. Prioritas yang ketiga adalah audio. Maaf ya, saya lupa ini nggak di silent HP-nya. Prioritas yang ketiga itu adalah audio. Audio itu juga menurut saya memegang peranan yang cukup penting ya. Bagi saya itu cukup penting. Seperti di sini ini, saya sekarang syuting itu pakai mic shotgun ini di atas, ini di luar frame yang langsung terkoneksi ke kamera saya. Kemudian saya juga pakai mic clip on di balik kaos ini yang terkoneksi ke laptop, pakai software Adobe Audition. Dan di sini kebetulan juga sekarang lagi ada ini recorder dari Sony PCM A10. Walaupun ini nggak biasanya nggak ada di sini ya. Cuman karena memang sekarang saya lagi nge-review aja alat ini, jadi alat ini sekarang ada di sini, saya pakai untuk sekalian saya review. Jadi kalau kalian kepo nih ya sama si Sony PCM A10 ini, ditunggu aja video reviewnya nanti ya.
Jadi itu usahakan kalian tidak mengandalkan satu source aja untuk audio, supaya kalian masih punya backup. Seperti karena belajar dari pengalaman ya. Nanti di sini kalian lihat, nanti saya kasih linknya di sini, video saya yang kemarin itu, dimana di situ audionya bermasalah. Seperti biasa ya, sebelum saya syuting itu saya selalu tes record dulu. Saya cek, saya lihat gimana lightingnya, gimana audionya. Kalau sudah oke, baru kemudian mulai syuting. Ternyata pada saat syuting, audionya, ya, mikrofonnya itu bermasalah. Dan saya baru sadar, baru tahu kalau ternyata mikrofonnya bermasalah itu pada saat proses editing. Dan ada beberapa konten tuh yang memang kalian nggak akan bisa ngulang ya. Misalnya kalian unboxing nih. Unboxing, barangnya masih segel, masih plastikan, kalian buka, sampai oke, kalian sudah selesai buka, sudah selesai syuting, begitu ngedit, kalian baru sadar kalau mikrofonnya ternyata bermasalah. Kan kalian nggak bisa lagi mengulangi, masa kalian mau bungkus lagi plastiknya, segel lagi, kan nggak mungkin. Seperti di video itu, nanti kalian lihat aja di sini, akan saya kasih linknya. Video itu saya modifikasi dry box ya, saya sudah ngebor, sudah saya lem, sudah jadi bagus, ternyata pada saat proses editing, mikrofonnya bermasalah. Kan nggak mungkin dryboxnya sudah kadung saya bor, kecuali saya beli drybox lagi ya, baru saya bisa ngulang lagi itu proses syutingnya. Seperti itu. Jadi audio itu sangat penting juga menurut saya. Oke, next, prioritas yang terakhir nih, prioritas yang keempat adalah kamera. Nah, di sini yang banyak orang itu salah. Kebanyakan orang itu berpikir bahwa kalau mau start channel YouTube, saya harus punya kamera dulu yang bagus, dan itu menurut saya salah ya, karena basically you already have it. Basically kalian tuh semua udah punya, kalian tuh pasti udah punya smartphone ya. Siapa sih sekarang yang nggak punya smartphone? Dan di smartphone itu sudah ada kameranya yang sebenarnya sudah cukup bagus, asalkan kalian sudah punya 3 prioritas yang di atas tadi. Kalian sudah punya studio yang cukup proper, kalian sudah punya lighting yang cukup proper, dan kalian sudah punya audio source yang cukup proper juga. Kalian syuting cuma menggunakan HP, itu menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup oke kalau kalian ingin start dulu di channel YouTube. Sekarang coba kita akan switch gambarnya ke handphone ya, ke smartphone. Nah, ini adalah hasil perekaman dari HP aja ini. Dan bahkan ini bukan HP Oppo K3 yang memang kemarin sempat saya jadikan sebagai kamera utama ya di channel Tekonesia ini. Ini adalah HP Oppo F1s, HP jadul saya yang sudah jarang saya pakai juga. Biasanya cuma saya pakai di ruang tengah aja, connect ke home theater gitu untuk streaming Spotify, itu aja. Ini HP jadul keluaran tahun 2016 yang bahkan speknya juga nggak flagship, kameranya biasa aja sebenarnya. Tapi kalian bisa lihat di sini kalau dengan audio yang cukup bagus, cukup proper, lighting yang cukup proper, itu kalian bisa nilai gimana kualitas videonya. Ya kalau kalian bandingkan kualitas videonya dengan kamera DSLR atau mirrorless ya pasti nggak akan sama ya. Tapi paling nggak videonya sudah cukup proper untuk kalian upload di YouTube biar nggak malu-maluin. Oke, kita balik lagi ke gambar kameranya. Udah balik ke kamera lagi. Itu tadi adalah prioritas alat-alat yang gear yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah jangan langsung berorientasi pada profit. Kalau kalian dari awal tuh sudah profit oriented, saya yakin kalian nggak akan bisa konsisten nantinya. Karena pada saat ternyata tidak sesuai harapan ya, kalian jadi males lagi upload. Karena nggak semua orang itu bisa sukses ya di YouTube. Nggak semua orang bisa sukses di YouTube. Karena ada faktor laki juga di dalamnya, ada faktor yang berhubungan dengan poin nomor 2 tadi, yaitu konsepnya. Karena ya sayang sekali ya, unfortunately di Indonesia itu channel-channel yang segmented, channel-channel yang idealis itu kalah laku ya sama channel-channel yang berbau drama. Tapi ya kembali lagi bahwa YouTube itu adalah sebuah platform entertainment, dimana kalau memang penontonnya tuh pingin di-entertain, banyak yang pingin di-entertain dengan hal-hal yang berbau drama, ya jangan salahkan platformnya. Ya memang video-video yang segmented itu ya, video-video yang idealis itu tadi
agak tricky ya memang kalau di YouTube itu. Jadi jangan kalian profit oriented dulu. Yang penting kalian membuat video di YouTube itu berdasarkan passion. Yang penting kalian tuh udah lakuin aja. Yang penting mulai aja. Kayak Tokopedia nih, mulai aja. Ya, yang penting mulai aja. Kalian syuting, kalian berkarya, kalian upload di YouTube. Masalah ada yang nonton atau enggak itu belakangan. Karena dulu kita juga kejar ya, kita juga profit oriented, pingin wah view-nya harus banyak, subscriber-nya harus tinggi ya, karena nggak munafik kita juga pingin profit ya dari YouTube, entah itu dari AdSense ataupun dari brand-brand yang masuk, dari endorsement, kita sebenarnya juga pingin. Tapi di saat kita tuh benar-benar mengejar, kita tuh wah ya itu tadi harus subscriber-nya harus terus naik, view-nya harus tinggi, itu lama-lama stres lah kita. Stres, dan akhirnya sampai pekerjaan utama kita itu sampai terganggu karena kita fokus di YouTube ini pengen sampai profit oriented. Jadi ya dan karena sebenarnya passion kita, saya sama Bro Ahok itu bikin video itu sudah passion ya, jadi ya akhirnya sekarang itu malah jadi enteng. Ya yang penting passion kita di video, ya udah kita berkarya, kita bikin video, kita upload di YouTube. Masalah ada yang nonton atau enggak ya kembali lagi itu kita nggak gubris gitu. Jadi itu aja ya, mungkin sebenarnya catatan saya di sini sudah habis. Itu tadi adalah poin yang terakhir. Ini saya tegaskan lagi aja. Jadi intinya kalian harus punya niat dulu, konsep yang betul, kemudian prioritas alat pendukungnya juga yang betul, kemudian jangan berorientasi pada profit. Oke, mungkin sekian video kali ini. Like jika kamu anggap video ini menarik, dislike jika kamu anggap video ini sampah. Ya, BTW itu suara burung peliharaan saya. Kalau kalian dengar dan masuk mic, ya harap dimaklumi ya. Karena dari awal konsepnya Teko Talk ini kepinginnya adalah video langsung aja, record langsung ngomong, nggak ada cut di dalamnya. Jadi kalau ada suara-suara yang mengganggu, mohon dimaklumi. Oke, sekian. Bunyi lagi. Jangan lapar artinya. Udah, kita akhiri aja langsung. Jangan lupa like atau dislike, terserah kalian. Kemudian jangan lupa share juga kalau kalian care. This is Tekonesia. Stay brainy because science is freak.